Giza. Cek, suara saya terdengar? Insya Allah terdengar Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang terhormat Ketua STIU Darul Quran Al-Ustaz Zaki Mumtaz Ali, LC SSI MA, dan yang saya hormati segenap pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa, sekaligus para panitia PBAK yang luar biasa nih ya. Tapi ini saya cuma lihat moderator aja nih. Teman-temannya mana Izan? Kalau apa Ustaz Offline yang semua ya? Ustaz bertugas di Baik, yang lain? baik. Ini jadi kegiatannya memang berjalan satu waktu, tapi ada dua macam ya. Ada yang secara offline, yaitu di Aula Studio Darul Quran, tepat di depan kantor yang sekarang saya berada. Dan satu lagi secara daring, secara online, yaitu teman-teman yang kelas karyawan dan hybrid. Baik, sebelum kita mulai, ya ini saya ingin menyapa kepada para peserta terlebih dahulu ini, ya Bapak Ibu, rekan-rekan, ya, teman-teman dari kelas mahasiswa karyawan dan hybrid angkatan 2026-2027. Ya. Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Semalam online-nya sampai jam berapa dengan Ustaz Zaki? Sampai jam 10 Ustaz. Sampai Sampai jam jam 10, 10 Ustaz. lima Ustaz. Oh, pantas ya. Saya semalam melirik ke kantor sekitar jam 10, Ustaz Zaki masih berorasi. Ya baik, rekan-rekan sekalian ya Bapak Ibu, ya teman-teman dari kelas karyawan dan hybrid. Tadi sudah diperkenalkan sedikit ya tentang saya. Nah, jadi saya di bagian kemahasiswaan, wakil ketua STIU, ya wakil ketua 2 di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Sehingga PBAK ini adalah salah satu hajat dari kemahasiswaan yang kemudian berkolaborasi, ya, dibantu oleh teman-teman DEMA. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan dari panitia, Dema, dan adik kelas juga ada yang diikut sertakan ya. Ini Gizan termasuk yang adik kelas ya. Semester 3 ya Gizan ya. Ya, Alhamdulillah ini Kak Gizan nih eh, volunteer dari semester 3 yang ikut aktif di kepanitiaan PBAK kita pada 3 hari ini ya. Dari hari Kamis, Jumat, sekarang Sabtu. Nah, untuk yang online dari Jumat malam dan hari ini Sabtu kurang lebih sampai zuhur ya. Sebelumnya agenda PBAK itu mau dilaksanakan secara hybrid. Hybrid itu pembukaannya bersama-sama online offline, lalu materinya bergantian jadi di hari Kamis, Jumat sampai Sabtu nanti puncaknya hari ini ya. Namun kemudian diganti sistemnya mengikut dengan jadwal perkuliahan, yaitu Jumat malam dan hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dengan maksimal oleh rekan-rekan semua. Dan kalau semalam sudah ikut, berarti hari ini adalah hari kedua, hari terakhir ya, hari kedua PBAK. Dan layaknya seluruh mahasiswa di kampus manapun, kalau belum ikut PBAK berarti ya belum bisa dikatakan sah jadi mahasiswa di kampus itu ya. Kalau zaman dulu disebutnya mungkin ospek, ya. Ospek orientasi pengenalan kampus. Ya. Nah, sekarang PBAK di kampus-kampus yang di bawah Kemenang.
Baik, ini saya mau tahu juga nih. Sebagian masih ada yang belum buka kameranya, ya. Jadi kalau yang sudah on cam berarti memang betul-betul sudah fokus untuk mengikuti kegiatan ya. Tapi kalau yang belum, silakan dibuka kameranya biar kita sama-sama tahu minimal di kesempatan yang lain nanti ada pemenuhan kelas offline. Ya, kalau yang bisa hadir ke kampus bisa ketemu offline dengan kami. Tapi kalau di online off cam terus juga nanti pas ke kampus nggak datang gitu, nggak ketahuan nih siapa gitu. Tahu-tahu di jalannya apa bisa sirat itu. Ini siapa ya? Baik. Waktu kita Kak Gisa berapa menit? Kalau di Rondon sampai jam 8.30 Dibuka dulu Ustaz. mic-nya. Mic-nya belum dibuka. Tes, tes. Kalau di Rondon Itu masih sampai masih mute Kak Gizan. Diketik aja deh di chat ya. Nah, itu sudah unmute. Coba bicara. tes, tes. Tes. Kalau di Rondon sampai jam Nah, sepertinya ada 8.30 Ustaz. 8.30 ya. Baik, kan ada pantun ya. Ikan sepat, ikan gabus ya. Lebih cepat, lebih bagus ya. Oke, saya akan mempresentasikan, ya mensosialisasikan sih lebih tepatnya ya. Ini bukan sesuatu yang diambil dari ranah keilmuan. Ini sesuatu yang sifatnya sudah ada, tinggal disampaikan saja. Bahkan kalau tidak disampaikan pun, saya bisa memberikan instruksi, udah baca aja nih sendiri. Yaitu kode etik mahasiswa Setiau Darul Quran. Sebagai mahasiswa, ya ketika sudah bergabung di kampus Setiau Darul Quran, maka rekan-rekan sekalian sudah juga kemudian harus mematuhi aturan yang berlaku di kampus Darul Quran ya. Dan ini juga tentunya ada di berbagai kampus di berbagai instansi ya, aturan yang berlaku. Spesifiknya adalah tentang mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa, walaupun perkuliahannya dilaksanakan secara online, kita tidak bertatap wajah secara langsung, tapi kode etik ini tetap melekat pada diri kita selama berstatus sebagai mahasiswa Setiau Darul Quran. Ya. Jadi ini saya izin share screen ya. Ya. Sudah terlihat ya. Sudah, Ustaz. Ustaz, Ya, sudah. jadi kode etik ini disusun sebagai pedoman resmi untuk menciptakan atmosfer akademik yang kondusif di perkuliahannya biar lancar ya, biar semuanya berjalan dengan baik antara sesama mahasiswa di angkatan, lintas angkatan maupun interaksi dengan dosen, dengan pendik, semua diatur dalam buku kode etik ini. Ya. Jadi isinya adalah aturan yang berisi orang mahasiswa ya, berkhusus mahasiswa Setiau Darul Quran. Jadi saya baca secara singkat aja ya. Nanti kalau ada bagian yang terlewat, detail-detail yang mungkin tidak saya baca, itu bisa direview kembali. Ya. Jadi maksud dari kode etik ini dihadirkan adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh mahasiswa agar beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan STU Darul Quran dan umumnya di tengah masyarakat. Ini bukan hanya di kampus tapi juga pada kehidupan sehari-hari. Karena alma mater STU ya
alma mater dalam tanda kutip ya kan, secara fisik alma maternya belum punya ya. Masih di ini di tukang jahit ya. Jadi sudah menyandang nama Stio Darul Quran sebagai mahasiswa. Jadi kalau ada tindakan yang tidak baik, kemudian menimbulkan eh, komentar negatif dari masyarakat, itu akan disorot. Itu mahasiswa Stio tahu gitu. Ya, waduh, kena deh Stio-nya ya. Ini saya perbesar sedikit. Nah, secara umum tujuannya adalah membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Ya, mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi misi dan tujuan STIU. Ya, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif, dan membentuk mahasiswa yang beretika, ya, dan patuh dengan norma kehidupan kampus. Manfaatnya apa? Kalau sudah dilakukan, maka insya Allah buku kode etik ini akan memberi panduan teman-teman dalam beretika dan berlaku, memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam beretika dengan baik, ya, memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, ya, sampai ke memelihara fasilitas atau sarpras di lingkungan STIU. Ustadz, saya kan nggak ke kampus, Ustadz. Saya cuma online aja. Ya, berarti jagalah alat-alat yang memang dipergunakan untuk perkuliahan harus disiapkan itu ya. Ya seperti sekarang ini, ya mungkin sudah minimal dengan handphone ya. Kalau perlu perangkat yang lainnya, maka itu dijaga. Itulah sarpras teman-teman untuk berkuliah. Ya, laptop kondisinya disiapkan supaya prima, ya, dan yang lainnya. Nah, berlakunya kapan? Ya, pemberlakuannya adalah setelah menjadi mahasiswa, ya. Maka seluruh mahasiswa STIU sudah terkena, ya, pemberlakuan kode etik ini. Setiap interaksi dan aktivitas di lingkungan STIU dan etika di luar lingkungan STIU. Nah, ini saya skip saja yang bagian ini, ya. Nah, kita lihat hak dan kewajiban mahasiswa. Sebagai mahasiswa STIU, ya dimanapun Bapak Ibu, rekan-rekan berada, maka punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, ya, pada prodi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Ini sudah tahu kan prodi kita apa? Jangan sampai ada yang salah masuk prodi nih. Ini coba saya mau cek nih. Bapak Amrullah, Pak Amrullah. Kita ada di prodi apa nih Pak Amrullah? Prodinya IAT kemarin. Boleh Ilmu diulang Pak Al-Quran Amrullah? dan Tafsir. Barakallahu fiik ya. Jadi STIU ini prodinya baru satu, ya, spesifik. Kalau ada yang nyebut salah, salah. Prodi Betul kan, teknik Ustaz? industri, waduh, salah kampus kayaknya. Jadi kita ada di ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Terima kasih Pak Amrullah. Barakallahu fiik. Jadi semua berhak untuk memperoleh pelajaran. Ya, Pak Amrullah, kenapa? Afan, Ustaz mau izin sebentar, Oh, mau izin. waktu sholat subuh di sini mau ke masjid dulu ya. Oh, baik-baik. Ini yang dari Qatar ya? Iya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik, silakan Pak Amrullah. Ya, saya cuma dengar-dengar aja semalam dari Ustaz Zaki. Ada yang dari Qatar lagi. Dari Qatar lagi artinya, iya memang benar. Mahasiswa STIU ini ada yang berasal dari berbagai tempat, salah satunya di Qatar, ada juga di Madinah. Dari berbagai penjuru dunia insya Allah. Orangnya orang Indonesia ya, bukan orang Qatar. Tinggalnya di sana. Baik, kita lanjutkan. Sebagai mahasiswa juga berhak untuk mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain. Jadi silakan dalam perkuliahan atau dalam hal yang lain, silakan sampaikan pendapatnya atau idenya. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik,
memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, dan lainnya, memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman. Ya. Jadi kalau ada yang merasa terganggu dalam perkuliahan, itu bisa disampaikan ke mahasiswaan untuk dibantu, diselesaikan. Menggunakan kebebasan mimbar akademik, ya, dalam presentasi dan yang lainnya, memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan, mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi ya, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Untuk poin yang ini kalau tidak salah bagi rekan-rekan yang mau dapat beasiswa ya, dengan apa yang diadakan oleh KLC itu, tapi syaratnya berubah program ya dari karyawan hybrid menjadi reguler ya. Atau ada yang hybrid tapi diamanahkan di salah satu cabang Darul Quran, kalau nggak salah ada yang kayak gitu ya, dapat beasiswa KLC, ada tesnya dan yang lainnya. Kita juga masih dalam proses pengajuan beasiswa KIP ya, namun sudah 2 tahun terakhir belum tembus, ini sekarang masih proses kembali karena persaingannya ketat dan kuotanya sedikit ya, terbatas, tahun ke tahun berkurang. Kita lanjut. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Quran dalam rangka kelancaran kegiatan akademik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan ke kampus, ya itu hal-hal yang ada di kampus, baik itu kelas atau sarana prasarana, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar. Perpustakaan, eh, ada aula dan yang lainnya, itu bisa dipakai. Kemudian berhak juga memperoleh penghargaan dari STIU ya sesuai dengan prestasi yang dicapai, mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang oleh STIU. Ya, salah satunya adalah yang sekarang sedang dipresentasikan nih, ada DEMA ya. Teman-teman DEMA, nanti juga ada ya presentasi dari DEMA ya, pengenalan. Nah, sebagaimana umumnya bahwa hak itu akan bersandingan dengan kewajiban. Maka kewajibannya apa sebagai mahasiswa? Selesaikanlah studi dengan beban studi yang berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku. Jadi jangan cuma minta haknya saja, tapi kewajibannya tidak dikerjakan. Ya. Kemudian mengikuti perkuliahan, praktikum, menyelesaikan tugas, memelihara suasana akademik kampus. Suasana akademik kita di online berarti ya Zoom ini. Jadi pastikan ketika Zoom itu berada dalam kondisi yang kondusif. Ya. Mute itunya kalau tidak diminta atau tidak sedang berbicara, tidak sedang menyampaikan pendapat, di mute. Kalau sedang berbicara, pastikan di sekitarnya tidak bising ya. Ya, jangan sampai ada suasana yang mengganggu teman-teman yang sedang berkuliah ya. Di dalam kelas walaupun online kita tetap jaga. Lalu menjaga netralitas TIU dari kegiatan politik praktis ya. Kemudian menghargai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya, memelihara sarpras tadi sudah, mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di STIU. Ini untuk yang ini ada nanti sosialisasi lagi dari tim akademik. Pertama dari Ustadz Anas Mujahidin. Berikutnya nanti ada Stadium General ya, dari Kaprodi. Dari Kaprodi nanti ada dijelaskan teknis perkuliahannya seperti apa. Berpakaian atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila. Di pakaiannya walaupun online ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jangan sampai online atasnya pakai kemeja, bawahnya pakai celana pendek. Ya. Oh nggak apa-apa kan yang kelihatan cuma mukanya aja gitu. Kita kan ya namanya manusia ya kadang kelupaan gitu, kameranya nggak ditutup terus berdiri, aduh celana pendeknya kelihatan ya, auratnya tersingkap kemana-mana ya. Jadi tetap dijaga ya.
Jadi walaupun kuliah online, tetap mandi dulu, yang seger, yang rapi ya. Ya, kalau ada yang nggak mandi tapi bisa membuat wajahnya segar ya itu silakan diatur masing-masing aja deh ya. Itu rahasia pribadi. Lalu menempatkan kendaraan, nah ini kalau yang offline ya. Mematuhi segala peraturan yang dapat setiu dan menghormati tidak melanggar hak orang lain. Jadi hak kita terbatas oleh hak orang lain. Ya. Berikutnya, apa sih yang diatur di kode etik ini? Ada etika terhadap dosen, terhadap sama mahasiswa, terhadap tendik ya tenaga administrasi. Jadi di ruang kantor ini nanti ada tenaga administrasi atau tendik, ada Ustadz Ridwan, ada Ustadz Nasrullah, ya, ada Ustadzah Dea, Ustadzah Syifa. Itu yang tidak masuk di kelas untuk mengajar perkuliahan, tapi mereka itu tidak kalah pentingnya keberadaannya di STIU sehingga ketika berinteraksi juga tetap dijaga, ya. Berikutnya etika terhadap masyarakat, ya, terhadap STIU sendiri, ya. Kemudian etika dalam proses pembelajaran dan etika dalam kegiatan ekstrakurikuler serta etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pendaftaran pembelajaran. Ah, sebelum itu di sini nih terhadap STIU, ya rekan-rekan nih teman-teman semuanya sudah tahu belum STIU itu ada di mana? Coba saya mau tanya Abdul Aziz. Abdul Aziz dari mana Abdul Aziz? Kelompok 2. Palembang, Palembang Ustaz. Ini sekarang ada di Palembang. Iya Ustaz. Masya Allah. Abdul Aziz. Tahu STIU dari mana? Dari Ustaz Ramadan Ustaz. Ustaz Sarmadan. Sudah tahu belum STIU itu adanya di mana? Tidak tahu Ustaz. Di mana? Di Gunung Sindur Ustaz. Gunung Sindur. Ya. Sudah pernah belum ke Gunung Sindur? Ini Aziz ini Ustaz. Belum Kelas pernah. reguler. Kelas reguler. Nah, suaranya belum kedengeran nih. Aziz Iya. ini Ustaz. Ini Dari kelas reguler. Palembang tahu-tahu bisa kuliah di Gunung Sindur ya secara online. Ya. Oke, coba saya mau tanya yang lain. Ini siapa ya? Sipa Fitriah. Mau minum gak jadi itu sampai ya. Kak Sipa Fitriah kelompok 3 dari mana? Dari Bogor. Dari mana? Suaranya nggak kedengeran? Bogor, Ustadz. Coba dicek lagi mikrofonnya. Dari Bogor. Ya, ini termasuk teknis ya. Ini pemanasan nih, pemanasan kuliah online nanti. Jadi pastikan bisa berinteraksi ya. Kalau yang suaranya tidak dengar berarti mungkin ada masalah di device-nya, mikrofonnya atau yang lainnya. Ya udah nggak apa-apa. Kasih Pak Fitri ya. Nanti dicek lagi ya, biar suaranya bisa terdengar ya. Coba saya mau. Ini ada Ibu Worosari, kelompok 2. Bu Worosari dari mana Bu? Saya dari Ciputat, Ustaz. Dari mana Bu? Boleh? Dari Ciputat. Ciputatnya mana Bu? Ciputatnya belakang UT, Pondok Cabe. Oh, Masya Allah. UT ya. UT itu juga kan kampus yang berbasis online ya. Iya. Cuma dia umum. Ya. Baik. Bu Worosari sudah pernah ke STIU belum? Beberapa kali. Bukan ke STIU-nya, ke DKM-nya. Ke DKM pernah ya. Iya, Tapi dulu pernah daftarin anak ke sana waktu pas mau masuk apa tuh ke pondok ya. Oh, putranya atau putrinya? Iya, pernah daftar di sana, keterima, cuman nggak diambil-ambilnya tempat lain. Oh gitu, Masya Iya, Allah. Sekarang ibunya ya bergabung di DKM ya. iya, insya Allah. Iya. Tapi tahu Bu, kampus STIU di mana? Sama nggak Ustaz di tempat di DKM-nya itu yang di pondoknya? Ya, saya tepatnya kampusnya ada di mana?
Oh, berarti Belum, belum pernah belum, cek ya? belum pernah, belum. Udah lama nggak ke Karena sana. karena DKM cukup luas ya. Ada pesantren DK satu putra, ada DK satu putri, ada DK dua putra, DK dua putri, ada DK empat. Nah, Stiu ini adanya di DK dua putri. Nah, sama Ustaz Zaki udah disamain belum semalam? Kalau belum, berarti ini informasi tambahan ya. Jangan sampai rekan-rekan ini kuliah online tapi nggak tahu kampusnya. Ya, ada yang kan ada kemarin kasus tuh tiba-tiba wisuda, ya wisuda pas dicek kampusnya nggak tahu kampusnya di mana. Ditanya skripsinya apa, ternyata nggak nulis skripsi. Ditanya dosennya siapa, nggak bisa nyebutin nama dosennya. Itu kampusnya kampus abal-abal. Nah, kalau Stiu ada di Deki 2 Putri. Ya, silakan nanti kalau teman-teman ya rekan-rekan ke Darul Quran Mulia ke pesantren DKM ya Bu Rosari kan dekat ya Ciputat ya. Iya, Ustaz. Ya saya juga dulu alumni UIN jadi nggak jauh-jauh dari Ciputat. Baik kita kembali lagi ke sini ini intermezzo aja tadi ya. Nah, jadi etika terhadap STIU. Jadi kita tahu kampusnya di mana, berinteraksi dengan kampus kita seperti apa seharusnya. Selanjutnya kepada dosen gimana? Tentu interaksi antara murid dan guru itu secara umum ya. Jadi rekan-rekan adalah mahasiswa yang sebagai sebagai seorang murid, dosen adalah gurunya. Maka jangan sampai kita perlakukan dosen dengan tidak baik ya. Kita hormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka. Jangan sampai first impression yang lihat, Cacirot kayak gitu orangnya, saya nggak suka ah. Akhirnya setiap kali ketemu saya minggir ya. Atau giliran ditanya di online gini, kamu kalau kamu Cacirot ah gitu. Itu nggak boleh, itu terlalu subjektif ya, suka atau tidak suka nggak boleh. Ya dosen juga seperti itu, kepada mahasiswa nggak boleh memandang ya membeda-bedakan suku, agama, ras, tentang sama-sama suku tertentu ya misalnya suku Betawi kah, Jawa, Sunda, Melayu ya. Nggak boleh, tetap sama kita. Ini ngomong-ngomong, kalau boleh ditebak-tebak saya ini orang mana coba? Orang Jawa, Ustaz. Ya, Farel, orang mana coba? Coba sekali lagi. Orang Jawa, Ustaz. Saya nggak dengar suaranya, tapi saya baca mimik ininya nih. Orang Jawa ya. Iya, Ustaz. Ya, saya memang logatnya agak kejawa-jawaan karena KTP saya Jawa Timur. Tapi lahir di Tangerang Selatan. Ya. Orang tua saya, bapak orang Betawi. Ibu orang Jawa Tengah, Gombong ya. Orang ngapak-ngapak. Tapi KTP-nya kok bisa Jawa Timur? Karena qadarullah saya dapat pasangan, ya Alhamdulillah dapat istri orang Jawa Timur. KTP-nya ikut mertua ya, ikut Jawa Timur. Sekarang beraktivitas di Jawa Barat ya. Jadi mencar-mencar aja tuh saya. Nah, jadi walaupun saya mungkin agak logatnya seperti ada kejawa-jawaan, terus jangan kemudian lebih lebih mendahulukan mahasiswa-mahasiswa yang bersuku Jawa daripada yang Sunda atau Betawi atau yang lainnya. Nggak boleh begitu. Sama semuanya. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya. Ya, tidak menyebar luaskan informasi yang tidak baik. Jadi jangan gosip. Ya. Dosen digosipin. Gosip aja udah nggak baik. Apalagi yang digosipin dosennya. Ya. Santun dalam mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman ya, tentang ilmu disertai dengan argumentasi yang rasional. Jadi kalau nggak setuju sama temennya, sampaikanlah dengan baik ya. Jangan arogan, apalagi sampai main fisik ya, banting kursi, gebrak meja, itu nggak baik ya.
Jujur kepada dosen dalam segala aspek, ya, tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas, ya. Jangan nyogok ya, supaya dapat nilai bayar 1 juta. Nggak perlu seperti itu. Udah ikuti saja perkuliahan dengan baik, belajar. Nilai itu mudah kok. Dosen itu nggak pelit dalam nilai. Jadi nggak usah pakai nyogok atau ngasih hadiah, nggak usah. Ya, itu termasuk riswah. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya. Jangan menggunakan pengaruh orang lain untuk mempengaruhi nilai dosen. Ah, kebetulan nih bapak saya anggota nih. Ya. Anggota apa? Bapak saya anggota tuh. Jangan main-main sama saya. Nilai saya jangan jangan sampai kelihatan jelek. Nggak berlaku yang begitu. Ya. Walaupun anak presiden ya atau mantan presiden anaknya kuliah di STIU, ya udah jadi wapres sih. Jadi tetap siapapun orang tua atau saudara kita dimanapun itu punya jabatan atau apapun tidak berlaku dalam mempengaruhi nilai mahasiswa, ya, nilai secara objektif di dosen. Nah, untuk interaksi dengan dosen ini ada yang saya perlu sampaikan juga bahwa dalam perkuliahan itu kadang kan kita perlu WA ya, chat gitu ya, dengan dosen. Nah, chatnya ini dengan bahasa yang santun, perkenalkan diri dulu, namanya siapa, misal, Assalamualaikum, Ustadz atau Ustazah, perkenalkan nama saya, siapa nih, saya izin sebut namanya, Magfiroh misalnya. Perkenalkan nama saya Magfiroh dari kelas 1, apa, ingin bertanya tentang perkuliahan ini, mohon jawabannya, gitu. Kok nggak dibalas? Coba lagi, chat lagi. Ya. Dengan jeda mungkin beberapa jam kemudian, atau ya pokoknya ditunggu aja lah, sabar ya. Nanti insya Allah akan direspon. Atau tanya dosen lain yang lebih responsif untuk memastikan apakah dosen tersebut nomornya benar. Perhatikan juga waktunya ya. Waktu dalam chat kepada dosen itu, ya, ketika di hari-hari umum ya, dan tidak ada keperluan yang betul-betul mendesak, maka jangan kirim chat kepada dosen di atas jam operasional ya, jam kerja. Misalnya jam 8 malam atau jam 10 atau bahkan jam 12 ya. Atau jam 3 pagi ngechat dosen ngapain itu? Nanyain nilai. Nggak, nggak usah ya. Ya, sudah di jam normal saja. Untuk kelas karyawan dan hybrid, karena ada perkuliahan di malam hari, maka khusus di hari Jumat malam Sabtu boleh chat dosen di malam hari boleh. Tapi hanya dosen yang mengampu mata kuliah itu. Ya. Oh, ini masih jam 9. Kan kuliah sampai jam setengah 10, berarti masih jam operasional ya. Coba di chat tersebut, dosen tersebut kalau ada perlu. Ya. Dan jangan chat tentang hal yang lain yang di luar perkuliahan ya. Baik, terhadap sesama mahasiswa ya, menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, sama ini, bersikap ramah, sopan santun, bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu. Jadi nanti ada pembagian kelompok, ini ada kelompok-kelompok ya sekarang ya. Ada berapa kelompok hari ini? 3 ya. Ikhwan 3, akhwat 3 ya. Ini namanya masih ada yang belum tercantum kelompoknya nih ya. Magfiroh belum ada. Sabita Najwa, ya. Jihan Hilwa, ya. Terus yang masih offline ya. Mau offline lagi, masih off cam. Nanti teman-teman akan berinteraksi juga antar lintas angkatan. Lintas angkatan sesama mahasiswa karyawan dan hybrid. Jadi ini ada Pak Amin Astohar ya. Pak Amin, mana Pak Amin? Ya, Pak Amin. Pak Syukran Amin dari Ustaz. mana Pak Amin, izin? Dari Depok Ustaz. Suaranya nggak kedengeran ya? Apa device saya yang bermasalah ya?
Coba Kak Kalau Gizan yang lain mana Kak mungkin dengar Gizan? nggak? Tadi kalau saya yang lain Ini bicara dari tadi, dengar tak saya Tat? terdengar nih. Dari Aceh ya Pak Amin ya? Dari Depok Ustaz. Oh, Depok. Nggak jauh-jauh Ya, Ustaz, insya Allah. baik, barakallah. Iya, ini Pak Amin ini termasuk ya yang kita harus ini ya jadikan panutan kita ini ya. Ada Masya juga Allah, jangan di Ustaz, jangan. angkatan sebelumnya namanya Pak Heri ya, di Pak kelas Heri, ya itu dari Parum beliau. Ya, Masya Allah. ya, nanti insya Allah akan berinteraksi ya pada satu momen atau di perkuliahan. Ada juga kajian nanti ada saya sosialisasikan nanti. Ada Insya Allah kajian Ustaz. yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa secara online di hari Alhamdulillah. Selasa malam Rabu. Ya. Baik, Syukran Ustaz. Afan, ya terima kasih juga Pak Amin. Kita lanjut ya, masih ada 20 menit. Terhadap tendik, ya, tendik itu misalnya ada perlu di bidang administrasi, biasanya yang paling umum untuk chat atau share sesuatu itu Ustazah Dea ya. Ustazah Dea. Yang dari kemarin berinteraksi selama proses PMB itu namanya Ustazah Dea. Kalau dilihat chat WA-nya namanya Stiudeki, itu beliau. Jadi beliau juga alumni STIU Darul Quran. Ya, Ustadz Ridwan juga yang tadi saya sebut namanya itu alumni STIU juga. Jadi alumni STIU juga bisa eh, untuk berkhidmat di STIU. Kita lanjut. Mana tadi? Terhadap tendik ya, secara umum sama ya, terhadap mahasiswa, terhadap dosen, terhadap tendik, terhadap masyarakat ini yang lebih umum lagi, melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik STIU di tengah masyarakat. Jadi kalau teman-teman beraktivitas, ya sebutlah nama STIU. Saya kuliah di STIU, ya, mahasiswa STIU Darul Quran. Harus bangga ya dengan alma mater sendiri. Jangan minder. Ya. Oh, saya kampusnya bukan dari kampus negeri, bukan kampus yang jadi universitas. Jangan salah ya. STIU ini walaupun dikelola oleh swasta, namun sudah juga mendapatkan rekognisi ya, sering mengikuti kegiatan-kegiatan uh, yang sifatnya bisa diikuti oleh kampus-kampus lain. Jadi kita sama dengan UIN, dengan PT IKI, ya, dengan kampus-kampus yang lain sama. Kita secara secara instansi ya, kita sah disebut kampus. Ya. Jadi harus bangga di tengah masyarakat tersebut. Ya, kalau kita mahasiswa STIM. Suka menolong masyarakat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah, kalau jadi mahasiswa STIU di Prodi IAT, itu gelarnya adalah SAG, Sarjana Agama. Maka setidaknya kita akan menjadi acuan ketika ada permasalahan tentang agama akan ditanya tuh. Minimal, seminimal-minimalnya ditanya. Misalnya ada, Ustadz ini bacaannya apa sih? Ada tulisan begini, ya, ada tulisan namanya apa? Ismam itu apa sih? Itu kita bisa jawab tuh. Harusnya gimana caranya? Nah, itu bisa ditemukan nanti dalam eh, salah satu mata kuliah ya. Cara membaca Al-Qur'an seperti apa? Lalu penafsiran gimana nih? Ada yang nafsirin Quran kayak gini, boleh nggak? Gitu. Kita harus bisa jawab itu. Dan hindari perbuatan yang melanggar norma di tengah masyarakat. Mengajak masyarakat berbuat baik, ya, memberikan contoh perilaku yang baik, dan berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika. Ya. Etika mahasiswa terhadap kampus. Ya, ini ya secara umum bisa dibaca saja, nggak apa-apa ya. Lalu dalam proses pembelajaran, hadir tepat waktu, berpakaian rapi, ini akan dibahas juga dalam sesi akademik nanti. Jadi saya singkat saja. Dalam pengerjaan tugas, laporan akhir atau skripsi, itu juga ada etikanya. Ya, jangan sampai laporannya dibuat tidak jujur atau
tidak mematuhi ATK ilmiah, yang ngambil dari karya orang lain itu nggak boleh. Terus dalam mengikuti ujian, jadi ada tata tertib ujian dan seterusnya. Ada ekskul juga, ya, ekskul yang sekarang sih masih terbatas di kelas reguler ya. Kelas online ini kan kalau di hari Jumat malam sama Sabtu yang harusnya ekskul tapi malah kuliah. Jadi ekskul secara online belum ada secara spesifik ya. Tapi kalau mau ikut yang offline datang ke kampus nanti bisa komunikasi ke teman-teman Dema. Berikutnya bisa skip saja. Nah, menyampaikan pendapat tadi sudah saya sampaikan. Larangannya apa? Tidak boleh plagiat, ngambil karya orang. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan studi Darul Quran. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan agama, ya, pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual, dan seks bebas. Ya. Melakukan tindakan yang tergolong pidana, kekerasan, perjudian, ya, judol, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, dan seterusnya ini ya, termasuk kekerasan fisik dan mental juga nggak boleh. Bullying kita nggak boleh ya, bullying itu mengolok-olok orang lain, menyimpan atau memperdagangkan, membawa atau menggunakan narkotika, senjata api, senjata tajam, ya, kecuali pisau dapur untuk ngupas buah lalu ngerujak bareng boleh ya. Itu senjata tajam yang boleh dibawa di situ itu, ya. Tapi hanya dipergunakan untuk keperluan yang benar ya. Kalau dipakai untuk menyakiti diri atau orang lain tidak boleh. Merusak fasilitas kampus, mengundang pihak luar tanpa izin. Nah, jadi kalau rekan-rekan nih teman-teman yang hybrid atau karyawan datang ke kampus bawa teman, itu pastikan dulu siapa temannya nih. Mau survei kampus kah? Atau mau ada kegiatan apa? Bilang aja dulu ke kemahasiswaan, ke saya ya. Supaya tidak menjadi fitnah. Ntar tiba-tiba ada ya, sepatu dosen hilang. Ya. Sepatu dosen ini hilang. Oh itu tuh tadi si Fulan bawa temen. Ternyata temennya nyemot sepatu dosen. Jangan ya. Berpakaian yang tidak sopan, ini melakukan tindakan penghasutan dan seterusnya. Bertato permanen maupun sementara. Jadi sementara aja nggak boleh, apalagi permanen. Melakukan politik praktis. Ya. Sanksinya, sanksi itu tentu berlaku ketika ada pelanggaran. Jadi bisa ditegur, lisan maupun tulisan. Ya kalau memang itu merugikan maka harus ganti rugi. Tapi kalau itu tindakan yang memang perlu treatment, maka bisa jadi treatmentnya adalah tidak memperoleh pelayanan akademik. Jadi dianggurin tuh, ya nggak diurusin. Keuangan juga, administratif juga. Bahkan bisa dicabut hak untuk mengikuti semua kegiatannya atau diskors. Ya. Sampai diberhentikan. Nauzubillah ya, kita hindari semua itu. Untuk ketentuan-ketentuannya bisa dibaca yang lainnya. Ya. Baik, saya rasa itu. Sampai di sini jelas teman-teman. Kalau ada yang terlewat, tenang, filenya akan saya share. Jadi silakan dibaca. Kalau ada yang memang belum dipahami, japri saja. Saat bagian ini apa maksudnya gitu. Melihat pelanggaran yang dilakukan oleh temannya, ya diingatkan dulu, jangan langsung ke saya. Kalau langsung dilaporkan ke saya, ntar jadi cekcok ya. Ingatkan dulu, kamu tuh melanggar kode etik ya supaya dia taubat dulu. Kalau nggak bisa dibilangin, baru lapor ke kemahasiswaan. Oke, ini amanah saya bukan hanya menyampaikan kode etik, ada juga titipan dari pesantren Darul Quran yaitu kita punya culture, ya, culture 5 kultur DKM. Ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu? Ya, mungkin lihat di medsos. Ya. Silakan open mic-nya lalu sebutkan. Pas semuanya? Aduh, padahal saya mau ngasih hadiah, ya udah nggak jadi. Ya.
Jadi Darul Quran Mulia sebagai pesantren ya, itu punya ciri khas yang berupa culture yang 5 saja ya. 5, makanya sering kalau pose Darul Quran itu begini ya, 5 culture. Ya, culture-nya ada 5. Ini saya tadinya mau share screen juga, tapi saya belum ketemu filenya, jadi saya sebutkan saja. Pertama, disiplin dalam kegiatan, ya. Disiplin dalam sholat dan kegiatan. Jadi nomor 1 yang ditekankan oleh Kiai Abdul Hasib Hasan LC adalah disiplin dalam sholat dan kegiatan. Jadi sholat itu usahakan berjamaah di masjid, ya. Jadi kita nanti juga dalam perkuliahan itu di hari Sabtu, biasanya jeda di siang hari itu ya untuk sholat dan makan. Jadi matikan dulu device-nya, ya HP atau laptopnya tutup dulu, dicas dulu. Kita juga ngecas. Kita wudhu di tempat masing-masing, lalu sholat berjamaah di masjid atau musola terdekat. Ya. Pokoknya disiplin dalam sholat dan berkegiatan, kegiatan kuliah. Ya. Jadi kalau ada jadwal kuliah ya sudah, siapkan saja device-nya. Toh kelas karyawan itu nanti kan datang ke kampus ya. Kalau kelas hybrid berarti ya pokoknya device-nya ready, kuotanya aman ya. Kalau nggak pakai kuota, pakai wifi siapkan ya. Yang kedua, bersih dan rapi diri dan lingkungan. Bersih dan rapi diri dan lingkungan artinya ketika kita berkuliah ya jagalah itu. Jangan sampai kuliah walaupun online belum mandi. Pakai pakaian yang rapi ya. Jangan pakai kaos oblong ya. Bagi yang akhwat pakai kerudung yang rapi ya. Jangan sampai auratnya ada yang tersingkap atau pakai pakaian tapi terawang kah atau menampakkan lekuk tubuh ya. Bersihkan juga area belajarnya. Kalau di offline maka kelas itu harus dipiketin ya. Jangan sampai buang sampah di dalam kelas apalagi meninggalkan. Pernah tuh saya menemukan tuh nasi kotak di laci kelas. Yang kelas itu sudah tidak dipakai untuk berkuliah sejak beberapa pekan ya. Udah kayak apa itu nasi kotaknya? Ya. Nah, teman-teman kuliah online gimana? Ya meja belajarnya, ruang kamarnya. Pastikan di belakang nih background ini ya. Dan sampai backgroundnya gantungan pakaian kotor ya. Jadi diperhatikan betul-betul. Yang ketiga dari culture kita ya adalah berakhlak mulia. Jadi kita wujudkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari ya, jujur dan yang lainnya. Ya. Senyumnya ya dalam kuliah itu jangan manyun aja. Ya, senyum, mana coba senyumnya? Senyum tuh ada ininya ya, ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Apa ilmunya? Aduh, maaf sebentar. Ya, saya lanjutkan. Jadi dijaga ya senyumnya ya. Jangan sampai kuliah sambil cemberut aja. Ya, jadi pikiran-pikiran yang lain disampingkan dulu ya. Kita tetap jaga ceria supaya mental kita tetap sehat nih ya. Kuliah walaupun berjam-jam di depan layar, depan HP tetap senyum ya. Jaga kesehatan mentalnya, jangan dibawa beban pikiran ya. Terus yang keempat adalah bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan ya, bahkan kita ucapkan ya. Semua harus ada pertanggungjawabannya. Dan yang kelima ya dari kultur Darul Quran ini adalah sabar. Kita harus jadi pribadi yang sabar, tidak emosional, arogan ya. Jadi jangan sampai
Itu tadi misalnya dosen di chat kok nggak dibaca atau baca tapi nggak dibalas, sabar ya tungguin ya. Mungkin kelewat atau memang belum sempat balas. Ya, makanya chat lagi ya. Pastikan 2 kali, ya 3 kali, ya, tanya ke dosen lain, tanya ke Tendi, sabar. Ya. Jangan kemudian kita menyimpulkan hal-hal negatif terhadap dosen atau teman kita. Ya, udahlah, kita fokus pada diri kita perbaiki diri, insya Allah nanti yang lain akan ikut jadi baik juga ya, insya Allah. Nah itu titipan pesan Culture DKM yang saat ini rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya juga adalah bagian dari Darul Quran Mulia sebagai mahasiswa STIU. Diharapkan bisa menerapkan 5 kultur ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang kode etik dan culture kita. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, masih ada waktu beberapa menit untuk tanya jawab, silakan. Tapi kalau nggak ada yang nanya, nggak apa-apa juga ya. Ada? Silakan langsung. Saya berikan ke Kak Gizan ya, setelah Kak Gizan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sirat atas pemaparan pentingnya yang jelas. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh lewat chat atau boleh buka mic-nya. Baik. Izin bertanya, Ustadz. Baik, silakan dari Ustazah Hana, kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Eh, saya dari kelas Mandiri, kelompok 3, Mandiri Karyawan. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu kan ada perkuliahan offline di hari Sabtu. Nah, jika suatu saat ketika masa perkuliahan berlangsung, tiba-tiba ada agenda yang mendesak yang mengakibatkan saya tidak bisa datang ke kampus, misalnya di suatu hari Sabtu, apakah eh, bagaimanakah mengganti apa ya mengganti satu hari yang tidak saya bisa ikuti, apakah saya bisa izin ikut satu hari itu ke kelas hybrid atau seperti apa Ustadz? Karena kan kalau saya lihat dari matrikulasinya di kelas Sabtu itu lumayan cukup yang pokok-pokoknya ya inti perkuliahannya dibandingkan di Jumat malam. Seperti itu Ustadz, syukron. Iya, Kak Gizan langsung saya jawab aja ya supaya tidak berpanjang lebar. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Hana Ramadiani. Ya, kelas karyawan nanti di hari Sabtu kuliah ya. Ustaz ada kondangan gitu ya, ada arisan. Kondangan kan nggak tiap pekan ya. Kalau sebulan atau 2 bulan sekali, ya. Makanya yang di hari Sabtu itu diminimalisir kegiatan-kegiatannya. Tapi ini mendesak sekali gimana? Maka secara normatif ya, perizinan itu tetap ada, diperbolehkan izin. Diperbolehkan untuk izin, tapi ya itu tadi jangan terlalu sering supaya nggak ketinggalan jauh. Apakah bisa ngikut sementara di hari Sabtu itu pakai hybrid ya, pakai online? Nah, kalau itu regulasinya belum diatur sama saya. Jadi itu ke tim akademik atau kaprodi. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Tapi kalau misalnya saya sebut boleh ya, misalnya di forum ini saya bilang boleh, ntar tiba-tiba ini kelas karyawan kok yang hadir cuma 3 orang, ya Ustaz, sisanya lagi ngonline dulu gitu, lagi pada nah itu gara-gara saya bilang boleh. Ya jadi kalau izin tentu tentu ada diperbolehkan izin, tapi ada batasannya dari 16 pertemuan dalam satu semester. 16 itu sudah termasuk UTS UAS ya. Jadi materinya ada 14 pertemuan. Nanti secara detail akan dipresentasikan oleh Kaprodi biasanya atau di tim akademik Ustaz Anas Mujahidin. Seperti itu ya Bu Ana, untuk sementara jawaban yang bisa saya berikan. Kalau untuk hal-hal yang berkaitan tentang kemahasiswaan baru ke saya. Ini pertanyaan dari Kak Maghfirah. Saya baca aja ya. Mohon Ustaz terkait culture itu apa kepanjangan?
Itu bukan kepanjangan ya, itu bahasa anak zaman sekarang yang nyebut culture ya. Jadi bukan kepanjangan. Jadi culture-nya 5, itu harus diingat tuh. Ya. Disiplin, sholat, dan berkegiatan, beraktivitas. Terus, apa tadi? Eh, Rapi dan bersih. Ya. Kemudian berakhlak mulia, bertanggung jawab, sabar. Ya. Jadi bukan singkatan. Avanza tadi terlewat. Oh, tadi saya ulangi ya. Sekali lagi, coba bareng-bareng sebutkan culture-nya setelah saya. Repeat after me ya. Ikuti setelah saya. 5 culture DKM. 5 Culture DKM. GM. 1. 1. Disiplin sholat dan berkegiatan. Disiplin sholat dan berkegiatan. 2. 2. Bersih dan rapi. Diri dan Dan lingkungan. rapi. Bersih dan rapi. Dan lingkungan. dan lingkungan. 3. 3. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. 4. Bertanggung jawab. 4. Bertanggung jawab. Tanggung jawab. 5. Sabar. 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 Baik. Terima kasih ya yang sudah mengikuti. Ini masih ada 2 yang raise hand. Coba saya langsung saja. Pak Amin Astohar dulu. Pak Amin, silakan Pak Amin. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penerapan kode etik Ustaz. Ini dijaga oleh siapa nih Ustaz? Selain memang ada Allah Subhanahu wa taala selalu yang melihat kita, apakah ada tim adab gitu istilahnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Amin. Dalam penerapan kode etik ini, tentu yang menjaga adalah kita bersama. Kita sebagai orang yang terkena kewajiban untuk tunduk dan patuh pada kode etik, nah kita juga yang jaga. Ya. Nah, kalau kita yang sendiri yang melanggar, ya nanti akan ada konsekuensinya. Izin Bu Hana boleh di mute dulu. Kak Vina juga ya. Jadi ketika ada pelanggaran kode etik, maka akan ditindak oleh komisi etik ya. Ya saya sendiri sebagai kemahasiswaan, lalu nanti ada jenjangnya ya. Kalau memang perlu sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kita akan ditindaklanjuti. Namun harapannya adalah jangan sampai kemana-mana lah, udah kita selesaikan secara pribadi, mandiri, ya selesai beres supaya perkuliahan tetap berjalan dengan lancar. Gitu ya Pak Amin ya. Tapi kalau Ya, misalnya syukran, Ustaz. menemukan ada pelanggaran kode etik, orangnya dikasih tahu, ditegur, nggak merespon, laporkan ke kami akan menindak. Ya. Begitu Pak Amin ya. Baik, Syukran, kasih Ustaz. jempolnya. Satu lagi ya, ini sudah 31 atau sudah cukup Kak Gizan? Gimana? Boleh 1 orang lagi. Terakhir dari Saudara Elga. Kak Elga. Boleh deh 1 lagi Kak Elga. Syukron Ustaz. Wah. Perkenalkan saya Elga Hartanti dari kelompok 2. Mohon maaf izin bertanya. Tadi yang sudah Ustaz jelaskan di awal ada hak mahasiswa yang poin 8 yaitu mengajukan dan mendapatkan beasiswa. Apakah beasiswa itu hanya berlaku di awal pendaftaran? Apakah jika kita sudah melakukan perkuliahan di semester 3 atau semester 4 dan kita memenuhi persyaratan tertentu, apakah kita boleh melakukan ulang beasiswa itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Elga dari kelompok ini kelas hybrid atau karyawan? Hybrid. Hybrid ya. Baik, untuk beasiswa yang sekarang ada itu adalah dari KLC ya. Namun sebagai konsekuensinya adalah pengabdian yang dilakukan ke
pesantren Darul Quran. Jadi menjadi musyrifah Al-Quran, menerima setoran hafalan. Untuk yang hybrid kalau nggak salah sekarang ada satu ya yang di Cimande. Siapa di sini orangnya? Saya belum kenal. Ada nggak dari Cimande? DKM Anur? Nggak ada ya? Oke, kita skip dulu. Jadi kalau di semester awal bisa ikut seleksi dari KLC, maka akan diprioritaskan. Jadi mahasiswa baru langsung tuh ya di fresh masuk STIU, kemudian berkhidmat di DKM sebagai musyrif Al-Quran. Tapi kalau 1 semester, 2 semester kita jalani secara mandiri ya, bayar SPP dan seterusnya. Terus di semester 3 ketika ada PMB, ada peluang nih dari KLC dibuka nih, ya, masih ada lowongan untuk musyrif Al-Quran. Itu bisa daftar. Tapi tadi konsekuensinya, ya, jadi tinggal di Deki untuk khidmat. Bahkan kalau nggak salah ini info yang saya dapatkan masih dibuka nih peluang untuk beasiswa sekarang. Ya, masih diperlukan berapa ya? Sebentar saya cek supaya valid. PMB masih dibuka untuk beasiswa 2 orang akhwat dan 2 orang ikhwan. Jadi kita tarik ke KLC, jadi bisa diseleksi lalu masuk dalam program beasiswa. Ya. Bergeser tapi dari hybrid ke reguler ya. Atau kalau ditempatkan di tempat khidmat DKM yang lain maka bisa tetap hybrid. Segitu ya KLG ya. Baik, terima kasih. Baik. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Pasti syukurkan jazakumullah khair kepada Ustaz Sirat atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga materi mengenai kode etik mahasiswa dan kultur Yayasan Darul Quran Mulia ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa setia Darul. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan jalannya acara. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi cek resume buat seluruh ustadz Saya izin pamit ya. Saya izin pamit dari Zoom ya. Syukran Terima kasih Ustaz banyak Sirat. semuanya. Sampai berjumpa Barokah lagi di ilmunya kelas Ustaz. insyaallah. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, pada Ustadz Faza, peserta mahasiswa PBAK online bisa mengisi referensi ya yang sudah dibagikan kepada dari mentornya masing-masing.